Baik, halo teman-teman semua, selamat datang Mas Dika, Mas Fauzi, Mas Burhan, dan Mas Zaki di podcast Kelompok 7, ruang ngobrol santai tapi bermakna, tempat kita bahas topik-topik yang bikin kita makin cinta terhadap tanah air dan paham peran kita sebagai warga negara. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang apa sih yang sudah kita dapatkan selama pembelajaran distance learning Latsar CPNS Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2025 pada agenda 1. Ada 3 poin penting. Yang pertama tentang wawasan kebangsaan dan juga nilai-nilai bela negara. Yang kedua ada isu-isu kontemporer. Dan yang ketiga tentang kesiapsiagaan bela negara. So, tanpa menunggu lama, mari kita bahas sama-sama. Yang pertama, pandangan saya terlebih dahulu. Selama mengikuti Latsar CPNS Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2025 pada agenda 1, saya menangkap bahwa wawasan kebangsaan adalah sikap bangsa Indonesia yang mengutamakan persatuan berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai bela negara menekankan cinta terhadap tanah air, kesetiaan pada Pancasila, dan kesiapan berkorban demi bangsa. Menghadapi berbagai isu kontemporer seperti radikalisme, kemudian hoax, ada warga negara juga di sini harus bersikap kritis dan juga menjaga semangat gotong royong. Kemudian selanjutnya adalah kesiapsiagaan bela negara. Ini melibatkan pendidikan, mental yang tangguh, dan juga kewaspadaan terhadap ancaman demi mempertahankan keutuhan bangsa dengan peran penting generasi muda kita sebagai CPNS ataupun ASN sebagai pelopor perubahan yang positif. Terkait dengan isu kontemporer, mengingat susahnya memperoleh pekerjaan di Indonesia saat ini, adanya pengaruh relasi dan juga eh, hubungan dengan orang dalam, ini menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap isu ini. Fenomena pengaruh relasi ataupun koneksi dalam mendapatkan pekerjaan di Indonesia sangat nyata dan umum terjadi. Hal ini dipengaruhi oleh budaya sosial Indonesia yang sangat mengutamakan hubungan personal. Saat ini, mas-mas semua, banyak perusahaan di Indonesia yang lebih percaya pada rekomendasi dari orang dalam ataupun jaringan mereka daripada hanya mengandalkan proses seleksi formal. Karena itu, seorang yang memiliki koneksi baik, misalnya teman, kemudian ada keluarga, ataupun kenalan di suatu perusahaan, seringkali akan lebih mudah mendapatkan informasi lowongan pekerjaan dan juga mendapatkan peluang untuk wawancara. Fenomena ini juga dipicu oleh persaingan kerja yang ketat dan juga kurangnya ataupun akses pendidikan serta pelatihan yang berkualitas. Mungkin dari saya cukup seperti itu. Kemudian dari pandangan Mas Fauzi nih, apa yang didapatkan selama proses pembelajaran distance learning Latsar CPNS Kementerian Pekerjaan Umum tahun Oke, 2025 ini, Mas? oke Mas Arif, makasih ya atas paparannya. Saya beberapa pendapat sering dengar sih apa yang disampaikan oleh Mas Arif itu kemarin ya. Kalau di saya sih, saya ingin memaparkan selama 4 hari itu ada satu hal yang mungkin saya itu ya harus bahas ya. Nah itu ketahanan nasional. Ini nih menurutku penting banget sih di era saat ini ya. Apa sih itu ketahanan nasional? Ketahanan nasional itu adalah menghadapi segala tantangan ancaman, hambatan, dan gangguan baik di dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Berdasarkan pembahasan agenda yang dibahas kemarin, terdapat beberapa aspek yang saat ini mengganggu ketahanan nasional di saat atau di era saat ini. Yang pertama, permasalahan di Laut Cina Selatan. Seperti kita ketahui ya, Republik Rakyat Tiongkok ini kan ingin mengambil alih wilayah di Laut Cina Selatan. Nah, di Laut Cina Selatan ini menjadi sengketa antara Filipina, Indonesia, dan beberapa negara ASEAN lainnya. Nah, seperti kita ketahui nih, bahwa hampir 10% wilayah tangkap dunia itu dalam artian nelayan-nelayan itu banyak mengambil ikan di daerah Laut Cina Selatan. Hampir 10% dari penduduk dunia ada mengambil mengambil tangkapan ikan dari sana.
Artinya ini sangat berbahaya buat kita lagi sebagai kelangsungan nelayan ya. Ini akan mengganggu pendapatan mereka. Karena kalau diambil alih oleh Cina itu akan sulit mereka untuk ngambil nangkap ikan lagi tuh. Menurutku itu. Yang kedua adalah wilayah perbatasan. Nah, wilayah ini nih menurutku nih pilar utama ya dalam ketahanan nasional. Karena ini adalah wilayah terluar dari negara kita yang mana banyak celah untuk dimasuki. Kayak misalkan penangkapan ilegal, narkoba, dan juga tempat maksudnya imigran gelap seperti yang kita ketahui bangsa bahwa warga-warga Rohingya itu banyak yang masuk lewat celah-celah itu dari celah-celah perbatasan. Itu ini menjadi bahaya kita di ke depannya. Yang ketiga itu perang dagang Cina antara Cina dan Amerika ini juga berdampak buat kita dalam ketahanan nasional, khususnya wilayah ekonomi ya. Nah, kasus yang ramai diperbincangkan ini karena perang dagang antara Cina dan Amerika memberikan dampak yang luar biasa bagi Indonesia. Ada dampak positif dan ada dampak negatif, terutama di sektor ekspor, nilai tukar rupiah, dan pertumbuhan ekonomi. Itu ini menjadi tantangan besar untuk Indonesia ke depannya, terutama ketahanan nasional di sektor. Mungkin itu aja sih eh, ketiga yang dapat membahayakan ketahanan nasional menurutku saat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai ketahanan nasional di paparan agenda 1 selama 4 hari ini kita yang distance learning. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untung mungkin ada Mas Dika yang mau menyampaikan dan selama distance learning ini selama 4 hari apa ada yang mau disampaikan atau apa pendapatnya boleh. Ya, terima kasih Mas Fauzi. Saya sangat apresiasi terkait pendapat-pendapat dari Mas Arif dan Mas Fauzi ya. Tapi kalau untuk saya pribadi, selama 4 hari laser kemarin, apa yang kita sudah pelajari bareng-bareng, ini sudah saya rangkum ya. Kalau saya menangkapnya selama laser kemarin itu kan sudah ada beberapa paparan-paparan yang terdiri dari beberapa materi-materi ya. Contoh yang pertama terkait untuk wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kalau untuk wawasan kebangsaan itu sendiri, kalau kita sebagai eh, ASN muda atau CPNS baru, mungkin kita ini ya Mas ya, apa namanya, tetap mewujudkan dalam bentuk perilaku kerja untuk kedepannya secara adil, jujur, dan mungkin menghargai sesama antar pendapat maupun keberagaman apapun lah terkait di lingkungan kerja kita. Kemudian kalau terkait untuk nilai-nilai bela negara, apa yang bisa kita lakukan untuk kegiatan di dalam pekerjaan sehari-hari, mungkin kita bisa menjalankan tugas secara integritas, mungkin bisa juga menghindari tindakan-tindakan korupsi, kemudian bekerja secara profesional, dan diharapkan bisa menjadi agen perubahan ya. Semoga kita bisa membawa pengaruh untuk lingkungan kerjanya ke depan. Gitu. Selanjutnya materi yang selanjutnya itu saya rangkum terkait isu-isu strategis ya. Kalau kita sendiri harus menyadari kalau kita itu sebenarnya memiliki kepekaan terhadap situasi sosial dan isu-isu yang berkembang. Kepekaan ini biasanya dimulai dari lingkungan kerja, Mas, atau misalnya adanya rendahnya kualitas pelayanan publik, pemborosan anggaran, atau ketidakdisiplinan pegawai. Dan semua ini bukan sekedar masalah teknis, tetapi berpotensi menjadi masalah strategis jika dibiarkan berlarut-larut. Dan untuk kedepannya, kita berharap bagaimana caranya kita bersama-sama saling mengatasi isu-isu yang memang berpotensi menjadi masalah besar. Selanjutnya terkait untuk materi algoritma kebangsaan, kita diwajibkan untuk bersikap adaptif dan dalam menghadapi isu-isu ataupun kondisi dalam situasi apapun dengan alat berpikir yang tepat. Nah, itu dinamakan algoritma kebangsaan ya Mas ya. Atau sebuah kayak apa namanya metode berpikir secara sistematis. Dan contoh-contoh langkah-langkah algoritma itu meliputi seperti mengamati fenomena atau
fakta yang di lapangan, kemudian mengidentifikasi nilai-nilai kebangsaan yang sudah ada, kemudian menelaah masalah atau dampaknya terhadap kehidupan berbangsa, kemudian menyusun solusi atau aksi nyata yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan. Kemudian yang terakhir itu terkait materi metode analisis isu. Jadi metode analisis itu sebagai alat pentingnya kita semua untuk menyelesaikan masalah publik ya Mas ya. Jadi selain wawasan ataupun semangat kebangsaan, kita semua itu harus dibekali dengan kemampuan analitis yang kuat dengan mempelajari metode-metode analisis isu seperti contohnya SWOT, PESLE, root cause analysis, atau fishbone diagram. Dan kesimpulannya untuk kita bersama bahwa kita sebagai ASN muda secara pekerjaan kita percaya kalau profesionalisme itu tidak cukup Mas. Jadi kita harus menjadi figur nasionalis yang perannya dalam menjaga kesatuan bangsa. Kemudian kita sama-sama yakin bahwa kita calon-calon ASN muda yang hebat. Kita tidak hanya mengerjakan tugas-tugas administrasi saja, tapi juga membawa semangat kebangsaan dalam setiap keputusan, tindakan, untuk terus belajar, bertumbuh demi ke yang masa yang akan datang. Seperti itu untuk terkait pendapat saya yang sudah saya dapatkan selama 4 hari dalam kegiatan Latsar. Mungkin kalau Mas Zaki gimana nih pandangannya atau pendapatnya selama 4 hari Latsar tadi? Monggo Mas Baik, Zaki. terima kasih. Ya, terima kasih Mas Dika. Menarik sekali ya, apa yang udah dipaparkan teman-teman dari Mas Arif, Mas Fauzi, Mas Dika. Mungkin saya bisa menambahkan sedikit dari apa yang sudah saya dapatkan. Mungkin buat saya pribadi ini sebagai insan muda yang kini mengabdi di Kementerian PU, ada 3 hal nih kan yang udah kita pelajari. Yang pertama, kenapa wawasan kebangsaan dan bela negara itu sangat penting. Lalu yang kedua, tantangan kebangsaan di masa kini. Dan yang ketiga, apa yang bisa saya lakukan untuk kementerian tempat kita bekerja menjadi lebih baik ya. Yang pertama itu, mengapa wawasan kebangsaan dan bela negara sangat penting untuk dipahami. Wawasan kebangsaan itu mungkin cara pandang yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongannya, dengan tetap menghargai keberagaman yang ada. Dalam konteks ASN, pemahaman ini sangat penting teman-teman, karena nggak hanya bekerja sebagai individu, tapi sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang punya tanggung jawab untuk menjaga kedaulatan dan keberlangsungan negara. Selain itu, bela negara nggak berarti selalu kita mengangkat senjata. Sebagai ASN, bela negara itu bisa melalui profesionalisme kerja kita, pelayanan publik yang prima, serta menjaga integritas dalam setiap keputusan yang kita ambil. Dalam birokrasi seperti Kementerian Pekerjaan Umum, bela negara mungkin bisa diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur yang adil, merata, dan berpihak kepada rakyat. Karena jalan, jembatan, bendungan, dan fasilitas umum yang telah kita bangun itu bisa menjadi fondasi nyata untuk keadilan sosial. Lalu yang kedua tentang kebangsaan, tantangannya di masa kini. eh, Mungkin sangat berbeda dengan masa lalu. Jika mungkin dulu ancaman itu bisa datangnya dari luar negeri saja dalam bentuk penjajahan fisik, tapi mungkin tantangan yang sekarang itu lebih bersifat ideologis, sosial, dan teknologi. Ada 3 hal yang bisa saya rangkum. Yang pertama itu munculnya post-truth society, yang mana kebenaran itu dibentuk dari opini yang viral daripada fakta, yang membuat masyarakat itu mudah terprovokasi.
Lalu hoax dan ujaran kebencian itu menyebar begitu cepat dan mengancam persatuan kita. Lalu yang kedua ada ketimpangan ekonomi dan akses pembangunan yang masih terasa berbeda di setiap daerah. Hal ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Lalu yang ketiga itu lunturnya semangat gotong royong akibat gaya hidup yang semakin kesini semakin individualistik gitu ya, serta kebergantungan pada teknologi yang tidak dibarengi dengan literasi digital yang baik. Lalu yang terakhir, apa yang bisa saya lakukan untuk Kementerian Pekerjaan Umum untuk bisa menjadi lebih baik? Saya percaya perubahan besar itu dimulai dari perubahan-perubahan yang kecil dulu nih. Tiap individu itu bisa menyumbangkan kontribusinya masing-masing. Di Kementerian Pekerjaan Umum, mungkin peran saya belum besar, mungkin peran kita ya, belum besar sebagai CPNS. Tapi saya yakin ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, menjaga integritas dan akuntabilitas, lalu berinovasi dalam proses kerja, meningkatkan literasi publik tentang infrastruktur, dan harapannya Kementerian Pekerjaan Umum bisa menjadi instansi yang tidak hanya unggul secara teknis, tapi juga humanis secara pelayanan, lalu semangat gotong royong, profesionalisme, dan cinta tanah air yang nyata. Mungkin kita akan dengar pendapat terakhir nih, apa yang telah didapatkan dari Mas Burhan. Kita mau dengar dong Mas Burhan. Oke, terima kasih Mas Zaki ya untuk pemaparannya yang luar biasa ya. Kita dapat lengkap banget nih. Benar dari apa yang udah dipaparkan oleh teman-teman ya, udah lengkap banget nih. 4 hari ini kita belajar tentang wawasan kebangsaan, bela negara juga, terus kemudian tantangan dari kebangsaan itu sendiri, dan juga kemudian kontribusi kita kepada Kementerian PU nih sebagai tempat kita mengabdi gitu. Nah, mungkin udah lengkap dari apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi gitu. Cuman mungkin saya bisa menambahkan atau merangkum sedikit bahwa kalau misalnya selama ini yang saya pahami sebagai wawasan kebangsaan dan bela negara itu hanya sekedar istilah gitu. Tapi dengan 4 hari ini saya mendapatkan banyak bahwa ini cuma bukan sekedar istilah patriotisme, tapi bela negara itu bentuk sikap kita secara nyata nih gitu. Dan ternyata ini simpel gitu. Bukan sesuatu yang berat, bukan sesuatu yang luar biasa gitu. Kita harus turun ke medan perang, kita harus berbuat yang mungkin di luar kuasa atau kemampuan kita gitu. Tapi ternyata dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita aja itu kita udah bisa berkontribusi dalam penerapan wawasan kebangsaan dan bela negara ini gitu. Dan ini bukan merupakan hanya tugas pemerintah ya, TNI ataupun Polri, tapi tanggung jawab dan tugas kita semua sebagai masyarakat bangsa Indonesia gitu. Nah, kemudian mungkin kalau misalnya tadi belum disebutkan gitu kan, dalam pelaksanaannya ternyata kita punya 4 konsensus dasar gitu. Kita punya 4 yang bisa kita jadikan pegangan gitu. Ada Pancasila gitu yang kita kenal sebagai dasar dan ideologi negara kita. Ada Undang-Undang Dasar gitu sebagai konstitusi dan sumber hukum yang paling tinggi gitu. Dan kemudian ada NKRI bentuk negara kita, ada Bhinneka Tunggal Ika gitu sebagai semboyan dalam keberagaman gitu kan, karena Indonesia berasal nggak cuma dari satu suku, dari satu agama, dari satu budaya gitu. Nah, butuh banget Bhinneka Tunggal Ika ini untuk bisa menyatukan kita semua nih dalam keberagaman gitu. Nah, kemudian tentang tantangan kebangsaan gitu. Nah, ini menarik banget gitu. Kita nggak pernah menyadari mungkin ada tantangan ini di sekitar kita gitu. Mungkin dari hal yang kecil sampai hal yang besar ada gitu, yang terus ada di sekitar kita gitu, dan ada potensi untuk resiko menjadi suatu hal yang besar gitu. Nah, kalau misalnya dari apa yang saya tangkap gitu dari pembelajaran tentang tantangan kebangsaan ini gitu, hal real yang paling nyata dan paling eh, bisa kita relate gitu dalam apa keseharian kita akhir-akhir ini adalah mengenai tagar kabur aja dulu gitu. Nah, sebenarnya pemahaman kita dulu kabur aja dulu adalah orang yang pergi ke luar negeri gitu tanpa alasan yang jelas gitu. Nah, kita menyikapi itu sebagai suatu hal yang negatif. Tapi ternyata setelah kita dalami, kita mendapatkan bahwa tagar ini, gerakan ini nggak hanya memberikan sisi positif, sisi negatif aja gitu. Tadi banyak orang meninggalkan Indonesia, banyak potensi
SDM unggul kita pergi ke luar negeri gitu, nggak ada dan nggak berkontribusi di Indonesia gitu. Tapi ternyata ada sisi positif ya, banyak orang dan banyak contoh begitu dari orang-orang yang pergi ke luar negeri itu untuk mengembangkan skill dan income mereka gitu, tanpa mereka melupakan Indonesia dan rencana mereka untuk suatu hari kembali ke Indonesia dan memberikan kontribusi yang lebih baik gitu. Nah, ini kan suatu hal yang baru gitu kita dapetin nih tentang tagar ini gitu, tentang tantangan kebangsaan ini. Dan juga yang belum lama juga banyak mengejutkan kita juga gitu ada mengenai pengangguran dan juga mengenai lowongan kerja di Indonesia yang saat ini makin sulit gitu untuk kebanyakan orang. Kita lihat ada job fair di Bekasi yang dipadati oleh orang 25.000 orang gitu, walaupun lowongannya cuma ada 2.500. Nah, ini kan salah satu bukti nyata gitu. Kita ada tantangan nih dalam segi SDM kita, dalam segi kesempatan kita nih untuk eh, keadilan kita di kehidupan kita bernegara dan berbangsa gitu. Nah, sebenarnya selain faktor eksternal yang selalu kita bahas gitu kan, kita menyalahkan mungkin hanya pihak dari pemberi kerja gitu kan karena melakukan berbagai inovasi perubahan yang menyulitkan apa namanya kita sebagai pencari kerja, ada pandemi juga yang terjadi gitu yang di luar kuasa siapapun. Nah, tapi ternyata kita bisa menggali itu ternyata ada banyak faktor internal juga yang bisa kita bahas gitu dan kemudian bisa kita apa namanya aplikasikan di di keseharian kita gitu. Ini menjadi penting banget nih untuk kita bisa pelajari dari 4 hari kemarin gitu. Nah, kemudian ada kontribusi kita juga kepada Kementerian PU ini sebagai lembaga yang kita mengabdi gitu kan saat ini, dan banyak teman-teman tadi udah jelasin ya apa aja tantangannya, apa aja rencana aksi yang sudah kita lakukan gitu. Dan menurut saya kita berlima ini udah merangkum semua apa yang kita pelajari 4 hari kemarin, saling melengkapi gitu, komplit. Terus kemudian terima kasih untuk pemateri kita di agenda 1, Pak Abima ya, yang luar biasa memberikan kesempatan kita, memberikan stimulus kita untuk memahami, belajar lebih lagi dari ketiga apa namanya isu tadi gitu. Dan kemudian kita akhirnya tercerahkan dan dapat banyak gitu. Jangan memahami yang tadinya kata-katanya aja, tapi kita akhirnya memahami bentuk dan juga pengaplikasiannya seperti apa di kehidupan nyata kita sebagai warga negara gitu. Dan paling terakhir, terima kasih untuk teman-teman saya di kelompok 7 ya, Mas Arief, Mas Dika, Mas Fauzi, Mas Zaki juga yang udah memberikan insight-nya yang luar biasa, juga kesempatan waktunya di podcast hari ini. Dan mungkin sekian dari kami kelompok 7 dan mungkin saya bisa tutup podcast kami hari ini. Selamat siang untuk semuanya.